Apakah Bung Ibong ingin mengatakan Pak Jokowi itu seharusnya mundur? Lebih baik dia mundur, Ya. dia akan lebih mendapat kehormatan orang. Halo pendengar Bravos, dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan Bravo Karna. Dan seperti biasa, kita akan berbincang mengenai Jurdil 2024. Dan seperti biasa, saya didampingi oleh Bapak Bathara Hutagalung. Beliau adalah seorang peneliti sejarah dan akan bercerita banyak mengenai pengalaman-pengalaman pemilu-pemilu di sebelumnya. Dan di sebelah kanan saya pun, Bapak Agus Tansil Sahrusah. Beliau adalah cucu dari pahlawan nasional, Bapak Haji Agus Salim. Beliau merupakan panitia kemerdekaan Indonesia, dan Bapak Haji Agus Salim pernah menjadi Menteri Luar Negeri di Kabinet Syahrir dan Kabinet Amir Sarifuddin dan Hatta. Dan selain itu, beliau adalah putra dari Bapak Johan Sahrusah, merupakan pendiri Sekjen Partai Sosialis Indonesia. Saya jumpai dulu kedua tamu saya, Bapak Bathara Hutagalung. Selamat sore Pak Bathara. Selamat sore, Kemudian Kang Karna. Bapak Agus Tansil Sahrusah. Selamat sore. Selamat datang di studio. Terima kasih. Dan Pak Bathara, kita sangat gembira sekali kedatangan seorang cucu pahlawan nasional yang namanya sudah, saya katakan, membumi di bumi Nusantara ini. Adalah Haji Agus Salim. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Kabinet Syahrir. Dan mungkin sebelum perbincangan ini, Pak Bathara bisa menceritakan sedikit mengenai suasana kebatinan pada saat-saat awal kemerdekaan. Dilanjutkan dengan pemilu-pemilu yang terjadi di bumi kita ini, di bumi Nusantara, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Silakan Pak Bathara. Ya, terima kasih Kang Karna. Bung Ibong, panggilan akrab dari sahabat saya, sejak tahun 2003 ya. Bersama-sama mendirikan Forum Silaturahmi Anak Bangsa. Jadi sudah 21 tahun. Luar biasa ya, enggak terasa. Ya oke. Ya, tetapi mungkin sedikit catatan. Jadi kalau dikatakan tadi Bapak Johan Sahrusah salah satu pendiri dari PSI. Tapi jangan tertukar dengan PSI yang sekarang. Kalau yang dulu itu Partai Sosialis Indonesia. Kalau yang sekarang namanya kan menamakan diri Partai Solidaritas Indonesia. Tapi ya terus terang untuk saya ini bukan partai, ini kumpulan anak-anak taman kanak-kanak. Kita bisa berdebat yang akan datang. Tapi ini jauh berbeda, PSI tahun 45 dan PSI tahun 2024. Apakah memang PSI yang sekarang ini ada kecenderungan menginginkan sama dengan PSI yang seperti zaman di awal kemerdekaan kita? Saya kurang tahu mengenai tujuan yang sebenarnya. Kalau dilihat dari semboyannya atau logonya, itu ada tangan memegang bunga-bunga. Nah itu adalah simbol dari Sosialis Internasional. Jadi mungkin mau ingin seperti itu, tapi wah jauh panggang dari api, jauh sekali, ya nggak sama sekali tidak. Ya tolong diingatkan sekali lagi buat pendengar, pemirsa, juga masyarakat Indonesia. PSI yang sekarang ini adalah sangat berbeda dengan PSI di awal kemerdekaan kita. Tolong disampaikan. Ya sudah sangat jelas karena Partai Sosialis Indonesia itu termasuk salah satu pelopor kepartaian di Republik Indonesia, dan tokoh-tokohnya itu pejuang-pejuang yang masuk keluar penjara. Ya, nah jadi nggak bisa disamakan dengan yang sekarang ini yang ikut menikmati segala macam lah. Ya. Atau jangan terkecoh dengan simbol tadi. Betul. Jadi jauh berbeda, ya jauh berbeda. Jadi jangan sekali-kali berpikiran PSI yang sekarang ini identis dengan PSI yang dulu didirikan oleh Sultan Syahrir dan Bapak Johan Sahrusah. Nah itu intinya. Jadi tidak bisa disama-samakan. Nah kemudian kalau tadi ditanyakan mengenai suasana batin pemilihan umum sejak ada Republik Indonesia.
pemilihan umum pertama di Republik Indonesia itu dilaksanakan tahun 1955. Iya. Walaupun saya waktu itu baru berusia 11 tahun, tetapi saya tentu memang di lingkungan TNI dan politik, ya, yang selalu berbicara mengenai politik dan sebagainya, termasuk kemiliteran. Nah, jadi kalau ditanya mengenai suasana pada waktu itu, ya, kalau kami di Jakarta sama sekali tidak merasakan ada ketegangan, ada kecemasan, ada kekhawatiran, intimidasi dan sebagainya, tidak ada. Ya, mungkin katanya di beberapa daerah ada ketegangan-ketegangan, tapi tidak pernah menonjol sampai ke tingkat nasional. Nah, jadi penyebabnya gampang. Mereka semua itu dulu angkatan 45 berjuang. Iya. Nah, nggak ada yang berani neko-neko. Nah, ini salah satu contoh bahwa pemilihan umum yang dilaksanakan tahun 1955 itu betul-betul dapat dinamakan sebagai pesta demokrasi. Karena di situ mencerminkan kedaulatan rakyat, jadi tidak ada dalam Undang-Undang Dasar bahwa menyalurkan aspirasi harus melalui partai politik. Jadi bahkan pada waktu itu ada perorangan, jadi 61 peserta, itu berapa belas partai, kemudian belasan organisasi, termasuk Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia yang didirikan oleh Jenderal Nasution, dan bahkan ada orang pribadi yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR dan anggota konstituante dan terpilih mendapat suara. Ya. Nah, ini sedikit gambaran bahwa kalau dinamakan pesta demokrasi, itulah tahun 1955. Tapi akhirnya sangat tragis bahwa parlemen pertama yang dipilih secara demokratis, paling demokratis oleh rakyat, itu tahun 1960 dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Ya, nah itu sebenarnya satu tindakan yang sangat inkonstitusional bahwa Presiden tidak berhak, ya, membubarkan wakil-wakil rakyat. Tapi mungkin itu panjang ceritanya untuk kesempatan lain. Nah, tetapi kemudian mengenai pemilihan umum yang kedua, itu sudah di era Orde Baru tahun 1971. Jadi karena waktu itu masih segar anti komunis dan sebagainya. Nah, jadi pada dasarnya bahwa sama sekali tidak ada unsur-unsur kiri yang berhasil masuk jadi anggota dewan. Dan setelah itu selanjutnya kedua kali dan selanjutnya kita semua sudah mengalami, ya, termasuk Ibong, Kang Karna sudah mengalami. Kang Karna sendiri sebagai pegawai negeri juga bisa panjang cerita mengenai intimidasi. Ya, jadi sudah diarahkan dan sebagainya. Tetapi masih boleh bilang kalau dibandingkan yang sekarang tanda kutip santun, ya, halus sesuai mungkin nature dari Presiden Soeharto. Ya. Nah, jadi kita memasuki masa yang dinamakan Orde Reformasi tahun 1998. Jadi ini masa transisi Presiden Habibie waktu diselenggarakan pemilihan umum setelah tumbangnya penguasa Orde Baru itu tahun 1999 dan mungkin konflik-konflik yang ada karena pada waktu itu Golkar juga mengajukan calon-calonnya. Nah, jadi yang waktu itu cukup ramai diberitakan kan kayaknya ya banyak yang rakyat yang tidak senang dengan zaman old Golkar. Ya waktu itu ya diberitakan caleg-caleg Golkar itu dikejar-kejar oleh rakyat. Tapi itu bukan dari pemerintah, bukan dari penguasa, tetapi termasuk kategori konflik horizontal yang diwariskan terus sampai sekarang, ya, konflik horizontal. Nah, jadi kalau kita bicara sekarang ini mulai terjadi ketegangan-ketegangan, kalau saya melihat mungkin mulai tahun 2009, jadi ketika kedua kalinya pemilihan presiden secara langsung, di mana pada waktu itu Presiden incumbent SBY dengan para penantangnya Megawati Soekarno Putri, Presiden Indonesia kelima, dan wakilnya adalah Prabowo Subianto. Nah, mungkin sudah terasa di situ ada tekanan-tekanan intimidasi, tetapi tidak menonjol, ya, dibandingkan selalu kita bandingkan dengan sekarang. Nah, pemilu berikutnya atau karena di sini sudah pemilihan presiden langsung, nah itu sudah bisa kita rasakan mulai tahun
2014. Ya, 2014 ketika Joko Widodo diusung oleh PDIP dan kemudian bersaing dengan Prabowo Subianto. Ya, di situ sudah terjadi frontal dua kubu. Ya. Nah, walaupun pada waktu itu Presiden SBY incumbent iparnya atau besannya menjadi calon wakil Presiden Prabowo, tapi saya pikir kita semua mengetahui kalau toh ada cawe-cawe dari Presiden SBY itu mungkin tidak dirasakan secara nasional, ya mungkin lah, tetapi tidak separah yang berikutnya. Nah, kita melihat yang pemilihan presiden 2019 yang lalu, di mana pada waktu itu Presiden Joko Widodo sebagai incumbent maju lagi untuk pencalonan tahun 2019. Nah, saya pikir di sini sebagian terbesar masih hidup menjadi saksi mata bagaimana ketegangan-ketegangan konflik horizontal yang terjadi dalam pemilihan presiden 2019. Jadi banyak misteri-misteri yang sampai sekarang ini kan masih tanda tanya. Tapi sebagai peneliti sejarah saya katakan ya, bahwa apa yang terjadi 30 tahun yang lalu sekarang semua sudah terungkap. Sudah banyak yang berkicau, berbicara dan sebagainya. Jadi pada dasarnya tidak akan ada rahasia lagi yang akan tertutup. Ya, bahkan dari luar negeri semua dokumen-dokumen sudah bisa dibuka. Dan saya yakin misteri ini, yaitu matinya lebih dari 800 petugas pemilu yang tidak boleh diotopsi, itu akan terbuka belakangan. Karena tidak akan mungkin menutup selama hidup semua kejahatan-kejahatan yang mungkin terlalu cepat saya katakan kejahatan karena belum dibuktikan. Jadi misteri matinya lebih dari 800 petugas dan kemudian saya baca lebih dari 5.000 sakit. Oke, nah ini salah satu mungkin salah dua kejanggalan-kejanggalan. Nah, tetapi kalau kita sekarang masuk ke yang direncanakan sebagai pesta demokrasi 2024. Jadi saya pikir fokus kita di sini adalah mengenai pemilihan presiden. Ya, karena pemilihan legislatif itu tidak terlalu terasa terdengar ada keributan dan sebagainya. Jadi mungkin konflik-konflik yang bermunculan ini sehubungan dengan pemilihan presiden. Ya. Nah, jadi saya pikir begini ya, nggak perlu panjang lebar diceritakan bahwa sejak beberapa bulan ini mulai timbul keresahan di masyarakat karena pertama kita mendengar dulu ada rencana yang mengusulkan, walaupun katanya bukan dari Presiden Joko Widodo, yaitu isu perpanjangan jabatan, mula-mula untuk Presiden untuk 3 periode, mendapat penolakan keras, termasuk dari PDIP. Kemudian muncul isu perpanjangan jabatan Presiden, ditolak juga. Nah, kemudian kita melihat di sini ada kelompok penguasa yang ingin mempertahankan kekuasaannya dengan segala cara. Nah, kemudian yang sangat mengejutkan semua bahwa yang kemudian dimajukan sebagai calon wakil presiden yang sudah resmi dicalonkan oleh partainya Gerindra yaitu Prabowo Subianto. Ya. Nah, kemudian muncul isu-isu yang akan mencalonkan Gibran, putra sulung dari Presiden Joko Widodo yang incumbent, ya, itu akan dipasang menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Kita semua mengikuti bagaimana prosesnya dari mulai batas usia minimum harusnya 40 tahun, itu peraturan KPU yang kemudian dimajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi dan kita semua sudah tahu bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak boleh ikut dalam sidang memutus satu perkara apabila perkara tersebut ada hubungan dengan salah satu kerabat atau apapun. Semua sudah tahu. Nah, jadi ini prosesnya kita sudah lihat semuanya ada kejanggalan. Karena terbukti bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman itu melanggar etika. Sehingga dia dipecat dari jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.
Nah, tetapi yang sudah sering kita bahas di sini bahwa ini sangat aneh dan janggal. Bahwa sudah terbukti bahwa itu putusan itu cacat hukum, cacat etika, tetapi putusannya berlaku. Nah, kemudian ini keanehan kedua. Peraturan di KPU pada waktu itu, pada waktu penerimaan pendaftaran Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, batas usianya itu masih minimum 40 tahun. Tetapi KPU sudah menerima pendaftaran pencalonan. Dan peraturan itu baru diubah tanggal 2 November tahun 2023. Nah, ketika Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu melakukan penelitian dan menjatuhkan vonis bahwa Ketua KPU telah melanggar etika dengan meloloskan menerima pencalonan. Nah, ini tentu bisa berbeda tafsir. Karena itu bukan etika, itu adalah pasal yang dilanggar mengenai batas usia minimum. Jadi kalau saya berpendapat itu bukan pelanggaran etika, tetapi melanggar peraturan, melanggar undang-undang, melanggar hukum. Ya. Nah, seharusnya kalau logikanya, kalau itu sudah pelanggaran peraturan, pelanggaran hukum, maka pendaftaran itu tidak dapat diterima. Nah, jadi kalau kita melihat di sini, apakah rakyat akan menikmati pesta demokrasi seperti tahun 1955, saya berani katakan jauh panggang dari api. Tidak akan terjadi. Karena kita sudah lihat di sini bahwa ada upaya-upaya untuk, semua sudah bicara terbuka, bahkan media di luar negeri termasuk New York Times ya, bahwa Jokowi ini sudah kelihatan gejalanya akan membangun dinasti, ya, dinasti keluarga. Ada dinasti politik. Dinasti politik itu Partai Komunis di Cina. Jadi bukan dari keluarga tapi dari satu partai, itu dinasti politik. Tapi kalau yang sedang dibangun oleh Presiden Joko Widodo, ini dinasti keluarga. Ya. Kalau tujuan atau yang diimpikan oleh rakyat Indonesia adalah pesta demokrasi, saya melihatnya ini, saya khawatir bahwa ini akan menjadi pesta keluarga. Terima kasih Pak Batara, apa yang disampaikan itu memang sudah atra, kelihatan sekali. Oleh semua mata bangsa Indonesia ini, itu sudah mengarah ke sana. Ya, Bung Ibong, beliau ini Ketua Dewan Pembina Yayasan Haji Agus Salim. Dan saya sangat bangga bisa berdampingan dengan cucu seorang pahlawan nasional. Apalagi saya bisa berbincang dengan putra dari pejuang kemerdekaan pada saat itu, Batara Tuagalu. Saya bukan siapa-siapa, bisa duduk berdampingan dengan mereka berdua, ini luar biasa nih. Dan Bung Ibong, sebagai seorang cucu dari pahlawan nasional Haji Agus Salim, bahkan putra dari pendiri PSI, Partai Sosialis Indonesia, yang dibubarkan oleh Pak Karno pada tahun 60-an. Nah, kita tidak akan masuk ke sana sebetulnya. Tapi dengan membandingkan apa yang pasti kan mengalami Orde Baru, reformasi, keadaannya gonjang-ganjing seperti ini. Apa suasana kebatinan dari seorang Bung Ibong? Ya, terima kasih Bung Karna. Ya. Udah diundang ke sini untuk ngobrol-ngobrol. Ya. Untuk saling mencerdaskan begitu ya. Ya. Jadi kalau kita lihat suasana dan juga kualitas moral dan kualitas intelektual pejuang-pejuang masa dulu dibanding masa kini itu kelihatan kayak menurun sekali gitu ya. Menurun atau tidak ada? Ya boleh dibilang menurun lah. Menurun. Sangat menurun. Ya, sangat menurun. Oke. Dulu tuh mereka itu siap menderita gitu. Betul. Untuk menjaga harkat martabat kemanusiaan. Ya. Untuk menjaga kehormatan keluarganya. Menjaga kemuliaan bangsanya. Sekarang ini umum itu dikorbankan untuk mendapatkan kekayaan ataupun jabatan. Ya. Dan juga kalau kita menilik undang-undang partai politik, undang-undang partai politik yang ada ini tidak akan menghasilkan partai politik seperti yang dicita-citakan pendiri negara ini. Dulu pendiri negara itu mengeluarkan surat keputusan gitu ya, untuk mendirikan partai politik
wakil presiden waktu itu untuk wadah pendidikan politik rakyat, bukan tempat untuk menuju ke kekuasaan gitu ya. Nah sekarang ini hasilnya ya yang seperti kita peroleh sekarang ini. Jadi nggak ada yang tiba-tiba ujuk-ujuk, karena ini adalah struktural gitu, prosesnya ini yang udah keliru dari sononya gitu ya. Jadi kalau saya lihat kita harus membongkar semua nih. Ya. Ya. Karena sekarang ini betul tidak melanggar Undang-Undang Dasar 45, tidak ada larangan untuk berserikat, sehingga tidak ada larangan untuk membentuk partai politik. Ya. Tapi untuk membentuk partai politik itu nyaris mustahil. Kalau disuruh bikin partai dengan cabang harus ada di seluruh provinsi, ya 38 provinsi sekarang ya. Kemudian 75% kabupaten kota, dan 25% dari kecamatan, luar biasa itu. Bisa nggak kita bikin itu? Orang aja nggak kenal kita. Kalau kita mau bikin cabang Tiki apa JNE gampang lah ya. Kalau partai itu kan menjual ide gagasan. Nah, jadi hampir nggak mungkin. Akhirnya yang bisa membuat partai itu hanya taipan-taipan orang-orang kaya raya yang sudah diuntungkan masa-masa terakhir awal-awal reformasi. Yeah. Dan juga mereka-mereka yang berkepentingan untuk melestarikan usahanya. Jadi mereka merupakan investasi membentuk partai politik itu. Dan mendorong kader anggota partainya untuk masuk ke parlemen. Supaya kemudian parlemen ini menghasilkan peraturan perundang-undangan yang bisa melestarikan usahanya. Yeah. Nah, jadi dia sebagai secara undang-undang dibenarkan. Jadi ini harus dirombak gitu. Jadi kalau saya lihat partai-partai politik yang ada sekarang ini seperti sekarang ada gubernur, bupati, kepala daerah, itu kan dari partai politik, ya kan? Yang masa jabatannya habis karena pemerintah pusat belum melaksanakan pilkada, itu mereka semuanya diberhentikan. Yang mereka yang dipilih oleh warga itu diganti oleh pelaksana tugas yang dipilih oleh presiden. Kok partai-partai politik ada di DPR bisa menyetujui undang-undang seperti itu? Jadi banyak keganjilan ini. Seperti tadi yang dibilang Bung Batara, ya. Keputusan MK, ya, yang memutuskan itu dinyatakan sebagai melakukan pelanggaran etika berat. Tapi keputusannya final and binding. Kan pembodohan itu namanya. Tuhan aja bilang, kau harus patuh kepada orang tuamu. Sejauh dia tidak mengajak ke kejahatan. Masih ada itunya, reservenya gitu. Kok ini tetap berlaku? Ini kan jadi dari dulu, Bung, kalau saya lihat masalah kita tuh dari dulu tuh kebodohan dan kemiskinan. Sekarang ditambah dengan pembodohan dan pemiskinan. Yang dilakukan secara sengaja gitu. Dan ini jauh sekali dari pendahulu kita para pejuang itu, Ibu. Di mana mereka itu yang namanya berjuang itu berdebat tapi nggak pernah gitu. Tidak santun. Semuanya santun, berdebat, berlawan pendapat tapi tetap berkawan gitu. Dan mereka punya siap gitu loh menderita gitu. Nah kita ini kebanyakan nih kalau diuji dengan kesulitan tuh lulus, begitu diuji dengan kenikmatan kita walahu alam sebagian kita ya nggak semuanya kita gitu. Itu. Ya, saya catat ada beberapa kata yang kata-kata baru buat saya. Saya setuju dengan yang dikatakan tadi. Bangsa Indonesia ini bertarung dengan kebodohan dan kemiskinan dari mulai kita penjajahan, kemudian sampai pemerintahan sebelumnya. Yang lebih menarik lagi apa yang dikatakan oleh Bung Ibong, sekarang ini adalah pembodohan sama pemiskinan. Ya.
Jadi bukan berjuang untuk menghilangkan kebodohan dan kemiskinan, tapi berjuang untuk menjadi pembodohan dan pemiskinan. Pak Batara setuju? Sangat tepat ini. Sangat tepat. Sangat tepat. Ini Karena- kata-kata baru yang menarik dan memang benar adanya. Memang benar adanya. Jadi artinya orang-orang bodoh di kita ini tambah banyak. Orang-orang miskin tambah banyak. Jadi nggak ada salahnya kalau Rocky Gerung mengatakan banyak orang dungu di Indonesia ini. Ya. Nah, Dan nggak kurang-kurang yang belagak bodoh juga. dan nggak kurang-kurang belaga bodoh. Ya. Jadi, nah, permasalahan sekarang ini kan menuju ke pencoblosan tanggal 14 nanti adalah kalau kita ingin pemilu kita atau pencoblosan ini adalah jujur dan adil, adalah menjaga bagaimana kenetralan seorang yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo. Kenetralan beliau yang kita ingin pertanyakan gitu kan. Kalau kenetralan tersebut masih tetap berlaku, wah, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Nah, sekarang kaitan dengan itu Pak Batara, kita sudah banyak singgung nih mengenai seorang presiden atau seorang Jokowi secara pribadi atau juga sesuai dengan jabatannya. Beliau sudah melanggar sumpah jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Sudah melanggar netralitas. Dan itu banyak dipertanyakan. Dan sebenarnya itu yang menjadikan kita ini menjadi gamang untuk ke depan nih kita ini seperti apa gitu kan. Kalau saya tanyakan ini ke Pak Batara, saya sudah sering sekali menanyakan itu ke Pak Batara. Mungkin saya tanyakan saja kepada Bung Ibong, nanti dilanjutkan oleh Pak Batara kalau misalnya ada sedikit tidak kesesuaian. Silakan Bung Ibong. Ya memang ya, di perjalanan politik di negeri ini itu memang jenjangnya tuh dari partai politik ya. Tapi kalau sudah mencapai titik puncak kepemimpinan, itu orang ini harus mentransformasikan dirinya dari politician menjadi statesman. Dari politisi menjadi negarawan. Dia harus bisa menjaga jarak yang sama semuanya. Gitu loh. Dan partainya tuh harus mewakafkan orangnya ini gitu. Jadi pemimpin negara. Ya. Sehingga di situ dia tidak punya lagi kepentingan cawe-cawe untuk yang berikutnya gitu. Karena dia pikirnya bangsa dan negara. Mindset ini harus dibuat gitu loh. Ya. Karena dulu malah saya pikir kan yang namanya presiden itu kan harus menjadi presiden semua orang. Baik yang mendukung sama yang tidak mendukung. Karena dengan pemilihan tentu ada yang memilih, ada yang tidak memilih. Ya kan? Ini satu hal yang biasa, yang wajar. Tapi setelah terpilih, dia diterima sebagai presiden dari semua. Nah, kalau yang saya lihat ya, Pak Jokowi ini, beliau ini tidak menjaga netralitas ini. Ya, harusnya tuh udahlah, relawan buzzer tuh pada saat kontestasi saja gitu. Ya, setelah selesai terpilih, siapkan diri untuk menjadi presiden dari seluruh rakyat Indonesia, baik yang memilih atau yang tidak memilih. Jadi kalau saya melihat kerusakan terbesar bangsa ini adalah terpolarisasinya kita ini. Ya. Jadi terpolarisasi ini disangatkan lagi dengan permainan buzzer segala macam. Ya. Sehingga dengan terpolarisasi ini, jadi kita mau bicara di mana aja sulit sekarang ini. Kalau dulu zaman Orde Baru, ya, setelah lama kemudian Pak Harto mulai melenceng, kita waktu menghadapi itu tuh jelas clear cut-nya gitu. Rakyat lawan penguasa gitu. Kalau sekarang ini sesama rakyat nih. Gitu. Karena bisa terjadi konflik horizontal.
presiden itu tidak boleh meriskir ini. Tidak boleh mempertaruhkan ini. Itu adalah yang harus dilakukan presiden, jangan sampai terpecah. Dulu Bung Hatta, waktu berbeda pendapat dengan Bung Karno, beliau mengundurkan diri. Iya. Kalau membangun kekuatan, perang saudara kita itu. Iya. Gitu. Tapi demi keutuhan bangsa negara, beliau mengundurkan diri. Nah, Pak Jokowi harusnya menghindarkan terjadinya konflik horizontal. Iya. Sekarang bagaimana nih? Di WhatsApp, teman SMP ribut, di SMA ribut, di universitas ribut, semuanya ribut. Portugal Hanya bubar. pro kontra. Portugal. Gitu. Ya kan itu kan konyol itu kan. Konyol ya. Nah, Ya. terus kemudian ya, saya lihat sekarang ini udah terjadi pengkultusan gitu Iya. ke Ya. Pak Joko Widodo ini. Kalau sebetulnya ya, dulu saja Bung Karno yang berdarah-darah memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini, waktu mau dikultuskan kita tentang kok. Iya betul. Nggak boleh ada kultus individu, gitu kan? Nah, itu berdarah-darah. Kalau Jokowi kan udah terima beres. Karena hasil demokratisasi negeri inilah dia bisa terpilih jadi presiden. Harusnya dia menjaga itu. Ya. Bahkan lebih jauh lagi, bangsa kita ini satu dari dua selain kita Vietnam. Ya. Itu yang merdeka hasil dari perjuangan rakyatnya sendiri. Bukan hadiah. Ya. Karena itulah mulainya tuh dari porak-poranda gitu. Karena nggak direncanakan, nggak disediakan oleh si penjajah yang mau memberi hadiah. Tapi kita yang mau rebut. Harusnya kita ini punya hutang sejarah. Harus menjaga persatuan kesatuan bangsa. Supaya bangsa ini dihormati di dunia internasional. Lah kalau sekarang pemimpinnya nggak dihormati oleh sebagian rakyatnya, gimana kita bisa teguh sebagai bangsa yang merdeka, yang bisa berperan positif dan konstruktif dalam perdamaian dunia ini? Enggak. Jadi kita juga harus menata yang namanya duta besar. Itu juga nggak sembarangan kayak dibagi-bagi ke relawan begitu. Komisaris. Nah, itu nggak bisa begitu. Jadi karena ini, dan juga ya, satu hal lagi yang saya lihat, ada kecenderungan membanding-bandingkan antar presiden. Itu nggak boleh. Kita tuh malah harusnya presiden sekarang ini harus mempersiapkan presiden berikutnya tuh melangkahnya lebih mudah sehingga bisa menjadikan prestasi yang lebih lagi. Dan itu tidak untuk dibandingkan karena dia sudah menyediakan landasan melompat, making a giant leap untuk si presiden berikutnya. Gitu. Kalau ini wah dibandingkan presiden dulu cuman bikin jalan sekian kilo di sekalian. Padahal jalan itu pun juga nggak benar gitu. Ada yang perlu memang gitu. Tapi banyak yang nggak perlu. Yang akan jadi beban itu nanti. Nah, jadi nggak usah lah banding-bandingkan. Kita harus bersatu semuanya. Antar presiden nggak perlu dibanding-bandingkan. Jadi kita harus jaga persatuan kesatuan bangsa. Itu yang paling penting. Supaya di negara yang merdeka ini kita berdaulat. Ya. Sekarang ini kita tidak berdaulat. Tidak kokoh. Dulu tahun 55 Bung Karno, Ali Sastro-Amijoyo bisa bikin konferensi Asia Afrika. Ya. Kita didengar. Bisa menginspirasi negara-negara Asia Afrika untuk merdeka. Sekarang apa sumbangsi kita untuk pemikiran dunia ini? Di mana letak kita? Di mana posisi kita di dunia internasional? Ya menarik apa yang disampaikan Pak Bung Ibong. Pak Batara ada tambahan? Ya, jadi kalau tadi Kang Karna menyebutkan bahwa mengenai presiden-presiden yang lalu sebagai negarawan untuk menghindari konflik horizontal, jatuhnya korban. Ya. Jadi saya masih mengalami peristiwa detik-detik kejatuhan Presiden Soekarno. Jadi secara perlahan-lahan, secara merangkak Soekarno dijatuhkan dari mulai peristiwa tahun 65 sampai finalnya itu tahun 1967. Jadi karena saya di kalangan TNI, ayah saya itu
cukup banyak yang bicara, ya. Misalnya KKO yang sekarang ini marinir kan, sangat dikenal dulu, sangat pendukung berat Soekarno dari mulai Sadikin, ya. Jadi mereka punya slogan kalau tidak salah disebutkan merah kata Bung Karno, merah kata KKO, ya, putih karena kata Bung Karno, putih kata KKO. Nah, jadi bukan itu satu-satunya, juga banyak yang lain. Saya bicara sendiri dengan pimpinan-pimpinan militer perwira yang mereka katakan, kami sebenarnya menunggu komando dari Presiden Soekarno. Kalau turun komandonya lawan, ya, belum tentu kelompok Soeharto menang. Belum tentu. Walaupun didukung Amerika, Inggris, ABDACOM, ya, American, British, Dutch, Australian Command. Ini sekarang sudah dilupakan. Nah, jadi Soekarno menunjukkan kenegarawanannya, tidak mau mengorbankan rakyat. Ya, dengan rela, sudah tahu masa depannya kalau ditahan itu suram sekali. Tetapi demikianlah. Dan saya baca juga dan saya juga dengar demikian juga tidak berbeda jauh dengan Soeharto, Presiden Soeharto. Ya, bahkan kalau tidak salah pernah ada Wiranto yang menyampaikan pembicaraan Soeharto dengan Wiranto, yang Soeharto menanyakan, ya, kalau kita tumpas kira-kira berapa calculated loss, artinya nyawa rakyat. Nah, kalau tidak salah Wiranto menyebutkan sekian ratus, ya. Nah, jadi sudah jelas risikonya. Kalau melawan kehendak rakyat, ya seperti Aquino, nasibnya Marcos di Filipina, ya, juga di negara-negara lain, diktator-diktator, Gaddafi dan sebagainya, ya, belum pernah ada sejarahnya bahwa penguasa berapa lama pun berkuasanya, berapa kuat pun, ya, tidak sanggup yang melawan yang dinamakan suara rakyat, suara Tuhan. Jadi kalau melawan suara rakyat, dan betul-betul sekarang sudah mulai kan. Nah, inilah mungkin, ya, kalau dikatakan para guru besar itu mengeluarkan deklarasi agar Presiden Joko Widodo netral, kemudian ada buzzer-buzzernya atau orang-orang istana yang menyampaikan bahwa mereka itu partisan. Ya, para guru besar dan sebagainya, para akademisi partisan. Ya, mungkin masih bisa dituduhkan. Tapi kalau sekarang juga Universitas Katolik, ya, perguruan tinggi Katolik dan bahkan pendeta-pendeta Katolik, Kristen dan sebagainya dibilang partisan. Nah, kalau dituduhkan itu mereka itu partisan, dari 3 calon pasangan presiden yang ada kerabat beragama Kristen yang banyak, itu Prabowo. Ibunya dari Minahasa. Jadi keluarga besarnya, ya, dari Bapak Sumitro Djoyohadikusumo itu mungkin mayoritasnya Kristen. Nah, jadi apakah mereka ini bisa dituduh sebagai partisan? Ya, kalau kita lihat, kita dengar saja misalnya pernyataan tegas dari Romo Magnis Suseno. Beliau itu kan guru besar beragama Katolik Yesuit. Ya, jadi dia partisannya untuk siapa? Nah, ini contoh-contoh kalau tadi mengenai partisan dan kemudian untuk mempertahankan kekuasaan. Saya khawatirnya begini, apabila 2019 dengan segala cara berusaha mempertahankan kekuasaannya, ya. Nah, jadi kalau dikatakan ini kan menghalalkan semua cara. Nah, saya khawatir kalau saya pikir begini, mungkin bukan Joko Widodo sendiri, tetapi yang seperti Kwi Kian Gi katakan secara gamblang bulan November tahun 2014 di ILC, siapa di belakang Jokowi? Mungkin masih ingat semua. Coba saya pikir masih ada, belum dihapus total, di mana Kwi Kian Gi bulan November tahun 2014 di ILC menyatakan dengan keras bahwa di belakang Jokowi, Presiden Jokowi itu 9 naga. Nah, jadi kalau kita, ya, bisa dengan logika melihat kalau Presiden Joko Widodo tidak berhasil memperpanjang kekuasaannya atau melalui putranya, siapa yang paling dirugikan? Ya. Nah, tadi Bung Ibong juga sudah menyampaikan ada kelompok-kelompok yang dirugikan. Nah, sekarang kita lihat saja, kita rangkai semua ini ucapan-ucapan dari zaman Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, mereka itu negarawan, statesman, ya,
walaupun saya sejak zaman Soekarno sudah berlawanan, zaman Soeharto sampai dicap PKI kan, ya padahal ayah saya garis keras TNI yang ikut membasmi PKI. Gitu. Nah, jadi kalau kita rangkai ini semua, ya, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa yang paling ngotot untuk dapat mempertahankan kekuasaan itu adalah yang di belakang Joko Widodo. Siapa itu? Semua kita tahu. Jadi nggak usah pura-pura lah, seperti kura-kura dalam perahu. Ya, pura-pura tidak tahu. Ya, semua itu akan terbuka semuanya. Pak Batara, menarik sekali apa yang disampaikan tadi. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Batara, ya, Soekarno dan Soeharto itu seorang negarawan. Ya, saya catat tadi di situ. Karena dua nama itu kalau dia mau mempertahankan kekuasaannya pada saat itu mereka bisa. Ya. Dengan kalkulasi berapa kehilangan nyawa, itu bisa dia. Termasuk Soeharto, bisa. Nah, dan kalau kita tilik lagi, ya memang benar, dua itu negarawan. Dan tentu kita harapkan juga dari seorang Jokowi gitu kan, dengan kalkulasi yang benar-benar tidak mengorbankan rakyat, katakanlah seperti itu. Dan apa yang sebetulnya diuntungkan dengan ketidaknetralan, lalu keinginan seolah-olah memperpanjang kekuasaannya itu adalah orang-orang yang di belakang tadi itu banyak. Dan tidak perlu kita sebutkan, tapi dengan satu persatu kita itu sudah melihat A, B, C, D gitu kan. Nah, pertanyaannya sekarang ke Bung Ibong. Apa yang disampaikan Pak Batara itu pasti sependapat kan? Sependapat. Nah, seyogianya apa yang harus dilakukan oleh seorang Jokowi kalau dia ingin dicatat sebagai seorang negarawan seperti yang tadi disampaikan seorang Soekarno dan Soeharto, bahkan mungkin di situ ada nama-nama Haji Agus Salim dan sebagainya. Mereka adalah negarawan gitu kan. Dan juga ada nama Bapak Johan Sahrusah, pendiri PSI yang akhirnya pun harus membubarkan partainya gitu kan. Dan kita tahu di balik itu semua itu ada apa gitu. Beliau adalah negarawan. Nah, kalau seorang Jokowi ingin dicatat sebagai pahlawan atau negarawan, apa sih yang harus dilakukan oleh beliau? Bung Ibong, silakan. Ya, Jokowi sudah berhasil menjadi presiden sampai 2 kali. Iya. Itu udah maksimal yang bisa didapat oleh orang yang menjadi presiden ya. 2 kali. Seyogianya dia tuh harus mempersiapkan soft landing yang bagus. Iya. Ya. Dan juga mempersiapkan supaya penggantinya ini bisa take off dengan indah juga. Iya. Itu dia. Dia harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, kesinambungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu yang harus disiapkan. Dia harus berhenti memikirkan partai. Sebetulnya dia lebih mudah untuk menjadi negarawan, karena dia juga tidak asli dari politisi partai gitu. Iya. Karena dulu dia dipilih itu karena pokoknya asal bukan B gitu. Jadi mindsetnya tuh kita dalam memilih itu asal bukan, bukan memilih yang terbaik gitu. Jadi mindset itu udah. Dan sedikit ya saya mau bawa ke misalnya kalau betul IKN tuh untuk pemerataan pembangunan di Republik ini segala macam. Kenapa itu tidak ditawarkan pada saat kampanye presiden kedua dia itu, termain kedua? Nggak pernah nyebut IKN waktu itu, sama sekali nggak pernah. Sesudah 2 tahun jadi presiden baru IKN itu muncul. Iya. IKN itu kan persoalan
harus referendum itu, nggak bisa ditentuin oleh kebijakan presiden sendiri itu, Iya. harusnya. Ya, karena itu menyangkut banyak masalah ya, apalagi kita stunting, banyak anak siap didik nggak bisa dididik, kekurangan ini apa namanya gizi, dana segala macam. Ngapain bikin istana lagi di situ, bikin lagi yang di sini udah ada. Jadi itu. Tapi udahlah, karena banyak orang yang mendapat keuntungan dan kepentingan, jadi perdebatannya jadi nggak enak di situ. Tapi kalau saya bilang, kembali lagi tadi pertanyaan Bung Karna, orang kalau di titik puncak kepemimpinan di negeri ini, dia harus melepaskan diri dari sebagai politisi menjadi negarawan, yang dipikir negaranya, dan dia harus menyiapkan diri untuk pelanjutnya. Itu. Cuman masalahnya ini tampaknya gitu, ada hal-hal yang membuat dia harus bertahan terus. Nah ini udah terjebak. Saya nggak tahu apa. Nanti akan dilihat nantinya gitu ya. Karena kalau kita lihat ya, kalau kita tidak bermasalah, kita akan dengan senang hati kok. Yang penting bisa dikenang sebagai orang yang hebat. Udah 2 periode apalagi gitu. Kecuali masih 1 periode masih rakus mau kedua. Dia udah 2 periode. Iya kan? Bagaimana dia bisa dikenang sebagai negarawan seperti yang lalu-lalu itu, meskipun sudah tidak memegang jabatan, masih tempat bertanya orang, masih dihormati orang. Kalau ini kita ini sekarang ini memperbanyak calon pengidap post power syndrome, gitu, karena kehilangan kekuasaan. Apakah Bung Ibong ingin mengatakan, walaupun tidak tersirat, Pak Jokowi itu seharusnya mundur dari jabatan presiden? Nah, kalau sekarang ini, kalau di posisi sekarang ini, lihat ya, segitu banyak akademisi, kampus udah bersuara. Itu bukan partai politik, nggak bisa loh dibilang partisan. Orangnya macam-macam, dan dia punya tanggung jawab moral yang tinggi. Kalau kayak gitu itu, untuk mempermudah segalanya itu alangkah elegan kalau dia terus mundur. Nah, itu lebih bagus gitu loh, daripada dipaksa mundur, atau daripada nanti tercatat dalam sejarah, gitu ya, menyulitkan perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih baik dia mundur, dia akan lebih mendapat kehormatan orang. Ya, itu makanya saya langsung bertanya tadi. Sebenarnya Bung Ibong ingin mengatakan bahwa dengan paksaan yang bukan paksaan, saya kata, tuntutan sudah sedemikian banyak para pemikir-pemikir, pada orang pintar di negeri kita ini, yang mengatakan bahwa Bapak Jokowi harus mundur dari jabatan presiden. Dan itu tadi tersampaikan juga oleh Pak Bung Ibong. Dan karena kita mencontoh dari 2 orang yang tadi yang menjabat sebagai presiden, Soekarno dan Soeharto. Beliau adalah negarawan, dan tercatat sisi baik dan sisi buruknya dari 2 orang itu ada. Setiap orang itu pasti ada menempel di sisi itu. Dan kita tidak bisa menganggap bahwa yang paling baik sekarang ini adalah seorang Jokowi. Nggak bisa gitu kan. Dengan keadaan seperti buah simalakama, kalau menurut saya ini, pilih A, Bapak mati, atau pilih B, itu hidup gitu kan. Jadi itu kan sulit sekali gitu kan. Tapi sebagai seorang negarawan, seharusnya dengan kondisi negara seperti ini adalah mundur dengan terhormat. Itu sangat elegan. Pak Batara, saya tanya sekarang, bagaimana menurut Pak Batara? Saya sangat sepakat dengan Bung Ibong dan tuntutan-tuntutan akademisi dan mahasiswa. Betul. Ini yang memang yang paling berbahaya itu masa sampai tanggal 14. Betul. Ya. Nah, jadi walaupun 2 hari yang lalu Presiden Joko Widodo menyatakan tidak melakukan kampanye. Ya, saya pikir ya inilah masuk kategori pembodohan. Ya. Bahwa rakyat itu tidak sebodoh itu. Bahwa yang dilakukan misalnya bagi-bagi sembako di depan istana. Ya.
Betul kan, Yusuf Kala sendiri mengatakan memalukan. Ya, nah juga sudah cukup banyak orang yang menyatakan dengan presiden sendiri dan didampingi oleh seorang menteri membagi-bagikan sembako di depan istana dengan tulisan sumbangan dari presiden. Itu kan sudah tidak betul. Bahwa itu uang rakyat, yang untuk dikembalikan kepada rakyat. Jadi seharusnya di situ ditulis dari rakyat untuk rakyat. Ya, jadi ini kan sudah mengkultus individukan dirinya, seolah-olah presidenlah yang sangat bermurah hati memberikan. Tetapi apakah tidak ada udang di balik batu? Mengapa sampai presiden yang turun tangan, bukan menteri sosial? Dan saya termasuk yang berpendapat untuk bagi-bagi sembako itu bukan kelasnya menteri sosial, itu sudah jauh di bawah ketua RT. Ketua RT yang tahu siapa warganya yang miskin, yang memerlukan bantuan. Kalau demikian, kita kan juga tidak bisa kontrol siapapun yang lewat istana, ya bisa dikasih, diberikan. Nah, ini menurut pendapat saya sudah juga contoh-contoh apapun mau dikatakan Presiden Joko Widodo sekarang, ya, rakyat sudah tidak percaya. Bahkan ya kalau kita mau buka-bukaan, cukup banyak tokoh yang di masa kepresidenan Joko Widodo sangat dekat atau sangat memuja. Tapi kita lihat sendiri contohnya yang paling hebat itu adalah Gunawan Muhammad, Butet Kertajasa dan beberapa orang itu yang sampai meneteskan air mata, tidak menyangka bahwa ternyata inilah kelakuan Presiden Joko Widodo. Ya. Nah, saya pikir begini, ya, baik para cukong maupun Presiden Joko Widodo dan kelompok-kelompoknya, mereka juga punya lembaga survei sendiri, ya, yang melakukan survei, ya, yang sesuai dengan mungkin metode atau kaidah dari ilmiah, ya, kaidah ilmiah, dan dapat mencapai, apalagi kalau sudah memang istana yang menganjurkan untuk dilakukan survei, tentu biaya itu bukan masalah kan, berapa banyak yang akan ditanya dan sebagainya. Kalau kita lihat juga CSIS sekarang kan juga sudah jadi lembaga survei, ya, Center for Strategic International Studies, ya. Nah, jadi sekarang begini, mereka pasti sudah mengetahui angka-angka hasil survei yang sebenarnya, ya. Jadi kalau dipatok angka 52%, apalagi sekarang beredar sudah dipatok angka 57% untuk Prabowo dan anaknya presiden. Ya. Bagaimana mau berani mereka itu? Nah, jadi kalau saya pikir begini, ini kan semua rakyat sudah tidak, atau sebagian rakyat sudah tidak percaya. Ya. Nah, jadi saya sepakat sekali, dikhawatirkan apabila presiden memaksakan kehendaknya supaya putranya bisa menjadi wakil presiden, dan kemudian Yusuf Kala sudah bersuara, apabila setelah dilantik menjadi presiden terjadi sesuatu pada Presiden Prabowo setelah 2 tahun, ya, kan otomatis Gibran menjadi presiden. Nah, memang mengenai angka ini ya bisa spekulasi, bisa 2 tahun, bisa 2 hari kan. Ya. Jadi mungkin bahkan ada yang bilang, saya nggak tahu maksudnya kalau dibilang oke, nanti mereka itu kelihatannya cepet-cepetan siapa duluan, ya. Nah, ini kan sudah berbagai spekulasi yang beredar di masyarakat, ya, dan itulah. Ya, jadi menurut pendapat saya ini kekhawatiran bahwa puncaknya itu mungkin sebelum tanggal 14 kalau sudah melihat kondisi seperti ini. Nah, jadi saya sangat sepakat apabila sekarang, ya, Presiden Joko Widodo dengan kalkulasi tadi, calculated loss, apabila terjadi konflik horizontal di masyarakat, ya, dia harus bertindak sebagai negarawan seperti diberi contoh oleh Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, untuk menghindari jatuhnya korban di sesama anak bangsa. Presiden Joko Widodo harus mundur. Ya, jadi intinya di situ. Jadi
Pak Jokowi harus mundur untuk menjaga keutuhan bangsa. Ya. Sepertinya itu. Baik, terima kasih Pak Batara, Bung Ibong. Ya. Kita sudah berbincang, mudah-mudahan kita setelah ini masih juga berbincang tapi dalam suasana yang lebih gembira tentunya. Dengan suasana yang lebih. Tidak seperti suasana minggu ini penuh mencekam, kekhawatiran kita itu. Baik, terima kasih sekali lagi Bung Ibong, Pak Batara. Demikian pendengar Bravos Radio, kesimpulan sudah didapat dari perbincangan saya dengan Pak Batara Hutagalung dengan Bung Ibong, Ketua Dewa Pembina Yayasan Haji Agus Salim. Kesimpulannya adalah untuk menjaga keutuhan bangsa ini, Pak Jokowi sebagai seorang negarawan sebaiknya mundur dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Kita akan jumpa di lain kesempatan, masih dalam perbincangan Jurdil 2024. Kita akan jumpa di lain kesempatan, selalu salam Bravos. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, Bravos, your digital radio station.